فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sekarang kita masuk pada jenis yang keenam dari mansubat, yaitu al-mustathna. Ta'rifuhu huwa al-ikhraju bi illa aw ihda akhawatiha walaula dhalika al-ikhraj lakana ma ba'daha dakhilan fi ma qablaha. Yang dimaksud dengan mustathna, pengecualian dalam bahasa kita. Itu istitsna, pengecualian. Berarti mustathna berarti sesuatu yang dikecualikan, yang dikecualikan. Nah, ta'rifuhu dan pengertian di sini lebih tepat sebenarnya ta'riful istitsna, bukan mustathna. Ta'riful istitsna, pengertian dari istitsna atau pengecualian adalah apa? Al-ikhraj bi illa au ihda akhwatiha, yaitu pengeluaran suatu hukum dengan illa dan salah satu akhwatnya, dengan illa atau salah satu akhwatnya. Yang kalaulah bukan karena pengeluaran itu, maka tentunya apa-apa yang setelah illa itu akan masuk pada hukum yang sebelum illa. Saya ulangi, yang dimaksud dengan pengecualian, karena dalam bahasa kita ketika ada pengecualian kan jelas. Nah, para santri telah makan kecuali yang puasa. Nah, berarti pengecualian itu adalah apa? Mengeluarkan hukum, nah, dengan kecuali, ya kan? Kalau bukan karena ada pengecualian ini, maka yang setelah kecuali ini akan masuk hukumnya pada yang sebelum kecuali. Yang sebelum kecuali apa? Makan. Nah, yang setelah kecuali orang yang puasa, ya kan? Ini dalam bahasa kita. Demikian pula bahasa Arab. Nah, akalat tullabu illa apa? Nanti akan kita ketahui bagaimana membacanya, apakah as-shaimun atau as-shaimin atau as-shaiman. Nah, semuanya telah makan kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, hukum yang setelah ilah dikeluarkan dari apa? Hukum sebelum ilah. Paham? Nah, ini makna istitsna. Al-ikhraj bi illa au ihda akhawatiha, pengeluaran dengan illa atau salah satu akhwatnya, yang kalaulah bukan karena pengeluaran tersebut, maka tentunya yang setelah illa itu akan masuk dari sisi hukum pada apa-apa yang sebelumnya. Sekarang adawatuh, ya, adawatuhu thamaniyah. Nah, dalam bahasa Arab, ikhwan, kata-kata yang digunakan untuk mengecualikan itu namanya adawatul istitsna, alat-alat untuk mengecualikan. Kata-kata yang digunakan untuk mengecualikan ada thamaniyah. Thamaniyah itu berapa? Mama Aceh? 8. Nah, 8. Kalau dalam bahasa kita cuma ada satu, kecuali tak, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab ada 8, yaitu illa ghair siwa khala ada hasya laisa la yakun.
Aksamuhu, jenis-jenisnya sekarang dari 8 itu mau diklasifikasikan sekarang. Arba'ah menjadi apa? Menjadi 4 jenis. Al-awwal harfun bittifaq. Jenis yang itu adalah huruf berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa illa. Ini jelas dia huruf. Maka kalau ketemu ini la ilaha illallah, jadi kita katakan illa harfu istitsna, huruf istitsna, huruf pengecualian. Mabniun ala as-sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Yang kedua ismun bittifaq, yang merupakan isim berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Wa huma ghair dan siwa. Ghair dan siwa. Siwa ini memiliki lughah ikhwan, bi lughatiha, dengan lughah-lughah siwa semuanya, yaitu siwan, suwan, sawaun. Yang ketiga fi'il bittifaq, yang merupakan fi'il berdasarkan kesepakatan. Wa huma laisa dan la yakun. Sedangkan yang keempat ma yusta'malu taratan harfun wa taratan fi'lun, yang digunakan terkadang berupa huruf dan terkadang berupa fi'il, yaitu khala, ada, dan hasya. Ini 4 klasifikasi dari 8 kata-kata yang berfungsi untuk mengecualikan dalam bahasa Arab. Nah, perhatikan al-mukhattat at-tawdihi li adawatil istitsna. Al-mukhattat at-tawdihi maksudnya apa? Tabel penjelas. Tabel penjelas untuk apa? Untuk alat-alat pengecualian dalam bahasa Arab. Harfun cuma satu anggotanya illa. Isim yang merupakan isim berdasarkan kesepakatan, ghair dan siwa. Kemudian fi'il ada 2, laisa dan la yakun, yang bisa isim bisa fi'il, yaitu apa? 3, khala, ada, dan hasya. Nah, paham ini, ingat-ingat pengklasifikasiannya. Sekarang halaman berikutnya, at-tamtsil li adawatil istitsna. Nah, pemberian contoh untuk adawatul istitsna. Li adawatil istitsna'i suwarun muta'addidah. Wa sanadhkuru laka fi hadzal mukhtasari suratan likulli adatin likai tata'arrafu ala kaifiyati i'rabil istitsna. Nah, untuk apa? Kata-kata yang digunakan dalam pengecualian ini memiliki suwarun muta'addidah. Apa maksudnya suwarun muta'addidah? Yaitu memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Dan akan kami sebutkan untukmu dalam kitab ringkas ini satu bentuk dari masing-masing kata untuk istitsna tadi, agar engkau berkenalan tentang bagaimana kaifiyah mengi'rab istitsna. Sekarang dimulai dari yang pertama, ikhwan, al-istitsna bi illa. Nahu najahatul labu illa zaidan. Najahatul labu illa zaidan. Perhatikan, najaha fi'lun madhi. Maknanya dulu apa? Najahatul labu illa zaidan, apa Zakaria? Nah, para penuntut ilmu itu telah berhasil kecuali Zaid. Berarti mafhumnya Zaid tidak berhasil, gagal. Nah, enggak lulus. Najaha fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahira 'ala akhirih illa adatu istitsna. Zaidan mustatsna mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Nah, mustatsna yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Ini hanya salah satu bentuk, akhwan, dari istitsna menggunakan illa ketika apa? Ketika kalimatnya itu sempurna dan kalimat positif. Dalam istilah bahasa Arab, kalimat sempurna itu tam, kalimat positif itu mujab. Positif itu tidak ada penafian, tidak ada peniadaan, bukan bermakna tidak.
Apabila kalamnya tam dan mu'jam, maka mustathranya mansub. Baik. Ini diingat-ingat dulu. Nah, nanti akan ada perincian, akhwan. Bila kalamnya manfi, misalnya mana jahatul lab, bagaimana? Sekarang diingat cara mengirabnya ketika ketemu najahatul labu illa zaidan. Ketika zaidan mustathna mansub. Mustathna yang dikecualikan, dialah yang diinginkan di sini, ikhwan, dalam kondisi mansub ketika apa? Kalimat sebelumnya itu sempurna dan kalimat positif. Nah, sekarang tugasnya berkaitan dengan istitsna bi illa. Untuk kalian yang pernah belajar Muyasar Indo, bisa dilihat pada pembahasan itu. Kalian buat bahasa Arabnya. Para pedagang itu telah kembali kecuali Muhammad. Yang kedua, tidak ada nanti sulit ini kalian. Tak ubah lagi, tak ubah. Belum nyampe. Para tulab, tidak ada yang tidur. Para tulab, tidak ada yang tidur kecuali Abdul Razak. Contoh saja, ini contoh. Para tulab tidak ada yang tidur kecuali Abdul Razak. Tidaklah mengantuk kecuali Raihan. Tidaklah mengantuk kecuali Raihan. Kalian harus bisa membedakan ini, ya. Yang sempurna dan positif, yang sempurna tapi negatif kalimatnya adalah, dan yang apa? Tidak sempurna. Baik, untuk buat terus antum ingat-ingat dalam pembahasan istitsna untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, baik, naktafi bihadza walhamdulillah. Klasifikasi yang awal harus besok ditanyakan, harus sudah bisa, ya kawan. Klasifikasi yang 4 tadi.